Salam Tuhan bersama kita. Semoga kasih karunia Allah menyertai hidup kita dan memberikan kita kebahagiaan. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan. Hari ini kita semua akan bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus terus-menerus mengingatkan kita hari ini tentang keselamatan. Keselamatan itu sesuatu yang menarik, ya, menarik yang dibawa oleh Allah di dalam hidup kita. Dan yang dituntut oleh Allah untuk memahami keselamatan ini adalah percaya. Dan bagaimana itu percaya? Siap mendengarkan dan melakukan apa yang kita imani. Dan tentu di sini yang dibutuhkan adalah ketaatan. Ketaatan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Allah sesungguhnya memberikan kita kebebasan. Kebebasan untuk memilih hidup ini. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang dimana kita hidup sesuai dengan norma. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perintah. Yang membawa kita kepada kesatuan dengan Allah. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Jangan salah untuk mendefinisikan kebebasan. Kebebasan itu bukan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran dan aturan, norma, kaidah di dalam hidup. Ini penting. Maka Yesus mengingatkan kita hari ini. Hal yang terpenting dari iman kita adalah kesaksian. Kalau kita mendengar di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana para murid bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Mereka ditangkap. Mereka bahkan dibunuh. Oleh kenapa? Mereka tidak berhenti-hentinya untuk mengajarkan dan mewartakan serta bersaksi tentang kasih Allah. Kita pun dituntut hari ini untuk berani memberikan kesaksian. Kesaksian tentang kebenaran Allah. Kesaksian tentang kebaikan Allah. Kesaksian tentang cinta Allah. Kesaksian tentang kerajaannya. Oleh karena itu, panggilan hidup kita sebagai murid Tuhan adalah menjadi Kristus yang baru di dalam hidup kita dengan menyatakan kehendaknya dalam diri sesama kita. Saudara-saudari,
Tentu ini menjadi suatu refleksi yang penting bagi kita. Sejauh mana cara hidup, gaya hidup kita, apakah gaya kita, gaya iman kita adalah gaya kekristenan, gaya hidup Kristus sendiri, atau kita mempunyai metode dan gaya dunia yang berbeda dengan gaya Kristus. Kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menyatakan firman Tuhan. Dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menganimasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian kita, di dalam ciri perilaku hidup kita. Saudara-saudara, mari Tuhan Yesus mengundang kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya dan mengambil bagian di dalam kehidupannya, yaitu kehidupan kekal. Semoga murka Allah tidak terjadi dalam hidup kita, tetapi kasih karunia Allah berlimpah, sebab kita setia kepadanya. Setia untuk mengajar, setia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, setia untuk taat kepada gerejanya yang kudus, sebab Kristus adalah kepala gereja. Maka sebagai anggota kita harus taat kepada aturan gereja, sebab Kristus sendiri yang menjadi kepala, Kristus sendiri yang menuntun, Kristus sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Semoga tiada henti-hentinya kita bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.